Hai semua, dredger atau kapal keruk adalah salah satu jenis kapal yang didesain khusus dan mempunyai peralatan khusus yang digunakan untuk pengerukan di dasar laut, sungai, danau, dan lain-lain. Selain berfungsi untuk pembuatan reklamasi daratan, dredging atau pengerukan oleh kapal keruk ini juga berfungsi untuk menciptakan jalur air anti lumpur untuk kapal, serta untuk mengeruk dasar laut yang mengalami pendangkalan akibat sedimen. Ada beberapa jenis kapal keruk yang biasa digunakan untuk pengerukan, dan salah satu dari jenis kapal keruk tersebut merupakan kapal keruk yang terkuat di dunia. Dan berikut ini adalah kapal keruk yang terbesar dan terkuat di dunia. Ada beberapa jenis kapal keruk yang biasa digunakan untuk pengerukan. Jenis-jenis kapal keruk tersebut diantaranya yang pertama adalah Cutter Suction Dredger. Cutter Suction Dredger atau CSD merupakan jenis kapal keruk yang memiliki rotating cutter head yang dapat menghancurkan tanah yang keras di dasar laut. Biasanya kapal CSD ini digunakan untuk membuat reklamasi daratan pada kanal atau untuk mengeruk pasir pada perairan yang dalam. Salah satu kapal Cutter Suction Dredger yang terbesar adalah Spartacus, yang dibuat pada tahun 2017 oleh galangan kapal yang bernama Royal IHC di Belanda. Untuk ukurannya, kapal Spartacus ini memiliki panjang 164 meter, lebarnya 34 meter, untuk draft kapalnya 7 meter, serta memiliki bobot 6.450 ton. Kapal Spartacus ini memiliki 4 mesin Wärtsilä 46DF dan 2 mesin Wärtsilä 20DF yang berkapasitas 44.180 kW. Karena besarnya tenaga yang dimiliki tersebut, kapal Spartacus ini merupakan kapal keruk jenis CSD yang terkuat di dunia. Tidak hanya itu saja, Spartacus ini juga merupakan kapal CSD yang memiliki mesin dual fuel berbahan bakar LNG yang pertama di dunia. Serta kapal Spartacus ini dapat mengeruk hingga kedalaman 45 meter di bawah laut, yang mana kedalaman keruk dari kapal ini lebih dalam 10 meter dibandingkan kapal CSD sejenisnya. Dalam proses pembuatan kapal keruk ini, hampir sama dengan proses pembuatan kapal pesiar ataupun kargo. Kapal ini terbuat dari potongan-potongan pelat baja, lalu disambung menjadi satu bagian. Setelah itu, kapal pun diluncurkan dan dilanjutkan dengan pemasangan tangki LNG serta wheelhouse atau anjungan kapal. Anjungan untuk mengoperasikan serta mengontrol kapal ini juga terdapat kamar yang dapat digunakan untuk kru kapal sebanyak 72 orang. Setelah itu adalah pemasangan spout carrier, lalu dilanjutkan dengan pemasangan cutter ladder. Cutter ladder ini merupakan rumah bagi alat keruk, serta berfungsi untuk menggerakkan alat keruk ketika sedang melakukan pengerukan. Untuk yang terakhir adalah pemasangan spout yang berjumlah 2 buah, yang terletak di bagian belakang kapal, dan spout ini merupakan sebuah tiang panjang yang berfungsi sebagai poros bergerak pada kapal CSD ketika sedang melakukan pengerukan. Dikarenakan pemasangan infrastruktur ini memiliki berat hingga ribuan ton, maka banyak digunakan berbagai alat berat seperti kren, dan salah satu kren yang digunakan adalah kren Sleipnir. Sleipnir ini merupakan kapal yang memiliki 2 buah kren yang masing-masingnya memiliki panjang 220 meter, lebarnya 102 meter, dan memiliki kapasitas angkut total hingga 20.000 metrik ton. Untuk cara kerja dari kapal CSD Spartacus ini, ketika kapal ini sudah berada di lokasi pengerukan, maka proses pengerukan pada kapal tersebut dikendalikan dan dioperasikan oleh seorang operator yang berada di kabin kapal. Pertama-tama, main spout diturunkan ke dasar laut. Setelah itu, jangkar juga diturunkan di bagian kanan dan kiri kapal, di mana kedua jangkar tersebut berfungsi untuk menstabilkan kapal. Setelah kapal stabil, cutter ladder kemudian diturunkan ke dasar laut. Dan ujung dari cutter ladder ini, terdapat cutter yang kemudian mulai mengeruk pasir, tanah, lumpur bahan bebatuan yang berada di dasar laut. Setelah pengerukan di satu lokasi selesai, maka untuk menuju ke lokasi lain, spout lain ditenggelamkan ke dasar laut, dan main spout ditarik lagi ke atas kapal. Selanjutnya, kapal didorong ke depan, dan proses ini dilakukan berulang-ulang sampai pengerukan selesai sepenuhnya. Pada saat pengerukan, material-material yang hancur tersebut kemudian disedot menggunakan pompa penyedot, lalu selanjutnya dibuang melalui pipa pembuangan ke area yang sudah ditentukan. Jenis kapal keruk selanjutnya adalah backhoe dredger. Backhoe dredger atau BHD ini merupakan alat keruk yang dilengkapi dengan eskavator hidrolik yang dipasang pada ponton. Backhoe dredger ini dapat mengeruk dengan jangkauan yang sangat luas,
dan biasanya beroperasi pada perairan dangkal dan perairan tertutup. Jenis backhoe dredger yang terbesar adalah De Magnor yang dibuat oleh perusahaan Boskalis yang berasal dari Belanda. Alat keruk De Magnor ini memiliki 3 sput, yang masing-masing panjangnya ini adalah 40 meter, serta dilengkapi dengan ekskavator Caterpillar 6090. Ekskavator pada De Magnor ini memiliki tenaga sebesar 4100 kW, dan luas baketnya adalah 40 meter kubik, yang mampu mengangkat beban material hingga 67 ton. Kapal keruk De Magnor ini memiliki panjang 72 meter, lebarnya 20 meter, serta mampu mengeruk hingga kedalaman 32 meter. Dikarenakan De Magnor ini tidak memiliki penggerak, oleh karena itu untuk membawa De Magnor ini pada lokasi pengerukan, diperlukan tugboat untuk menarik De Magnor ini dari pelabuhan. Dan jika jaraknya sangat jauh, maka untuk membawa De Magnor ini dibutuhkan semi-submersible heavy lift vessel, yaitu kapal multifungsi khusus yang dapat mengangkut muatan yang sangat besar. Untuk cara kerjanya, ketika sudah di lokasi pengerukan, ketiga sput pada backhoe dredger ini akan diturunkan ke dasar laut. Setelah itu, ekskavator akan mengeruk material di dasar laut, yang mana kemudian material tersebut diangkat dan dimasukkan ke kapal tongkang yang berada di dekat backhoe dredger tersebut. Setelah kapal tongkang diisi dengan material sampai penuh, maka kapal tongkang tersebut akan menuju lokasi yang ditentukan untuk membuang material. Dan proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai proses pengerukan selesai dilakukan. Jenis selanjutnya yaitu Trailing Suction Hopper Dredger, yaitu jenis kapal keruk yang biasa digunakan untuk mengeruk jalur air sebagai jalur transportasi kapal-kapal besar atau pada pinggir pantai. Kapal keruk jenis ini biasanya juga digunakan untuk mengeruk pada perairan yang mengalami pendangkalan, atau untuk membangun pelabuhan baru, dan untuk menggantikan pasir yang terkikis oleh badai atau gelombang di pantai setelah pasir dikeruk. Salah satu jenis ini yang terbesar adalah kapal Scale Driver yang diluncurkan pada tahun 2017 yang juga dibuat oleh perusahaan Royal IHC. Scale Driver ini memiliki panjang 115,8 meter, lebarnya 25 meter, dan berbobot 9.459 ton, serta berbahan bakar LNG. Hopper pada kapal ini memiliki luas 8.400 meter persegi, dan hopper ini merupakan penampung untuk menampung material hasil pengerukan kapal. Dan kapal ini dapat mengeruk hingga kedalaman 60 meter di bawah laut. Untuk cara kerja pengerukan pada kapal Scale Driver ini hampir sama seperti pada kapal Spartacus. Dalam prosesnya, ketika kapal Scale Driver ini sudah berada di lokasi yang telah ditentukan, maka kecepatan kapal akan diturunkan menjadi 2-3 knot. Setelah itu, alat keruk diturunkan ke dasar laut, dan alat keruk ini tersambung dengan suction pipe atau pipa penyedot. Kemudian material yang ada di dasar laut tersebut akan dikeruk dan disedot melalui suction pipe menuju ke lubang kapal. Dan selanjutnya melalui lubang kapal, material akan menuju ke hopper yang terletak di dalam kapal, dan proses tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga hopper atau penampung ini terisi penuh dengan material. Material yang ada di hopper ini dapat digunakan lagi untuk reklamasi pantai atau untuk pemasangan kabel internet bawah laut. Ketika pengerukan selesai dilakukan, alat keruk akan ditarik kembali ke atas kapal, dan kemudian kapal ini akan menuju lokasi tertentu untuk proses pembuangan material.